Saudara menangkap tim nasional pemenangan Anies Muhaimin atau Timnas Amin, Nurindra Karismiaji dengan jerat kasus pajak dan pencucian uang. Kata kejaksaan, moratorium kasus di tengah Pilpres hanya berlaku untuk kasus yang ditangani jaksa, bukan aparat pajak. Nurindra Karismiaji, juru bicara tim sukses Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, ditangkap jaksa dan kini mendekam di rumah tahanan Cipinang. Indra ditangkap jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur karena jadi tersangka penggelapan pajak dan pencucian uang. Yaitu sengaja menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Bahwa tersangka Nurindra Karismiaji selaku pemilik atau pengendali PT Luki Mandiri Indonesia Raya bersama tersangka Ike Adriani selaku pengelola atau pengendali PT Luki Mandiri Indonesia Raya dilakukan penuntutan terpisah sekira bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 diduga melakukan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang. Penangkapan anggota timnya tersebut direspons Kapten Tim Sukses Anies Muhaimin, Syaugi Alaidrus, dengan mengingatkan adanya moratorium pengusutan kasus selama pemilu yang dicanangkan oleh Kejaksaan Agung. Seingat saya itu ada aturan entah dari Kejaksaan kalau tidak salah itu, bahwa dalam situasi kampanye ini hal-hal tersebut harus ditangguhkan nanti saja. Dan tim hukum kita sudah melakukannya dengan baik menurut saya. Tapi Kejaksaan Agung berargumen, moratorium yang pernah diucapkan Jaksa Agung hanya berlaku untuk kasus yang ditangani jaksa sejak penyidikan sampai penuntutan. Ini tidak ada kaitannya dengan politisasi perkara, tidak ada kaitannya dengan netralitas. Ya. Yang ada bahwa dengan adanya insiden nomor 6 2023 yang diterbitkan oleh Jaksa Agung, ya ini kaitannya dengan kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan. Kewenangan apa saja ya terkait dengan penegakan hukum, tentunya tindak pidana korupsi dan TPPU yang ada di dalam tindak pidana korupsi. Berarti artinya apa? Proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan itu dimulai dari kejaksaan dan khusus yang dilakukan oleh para calon legislatif dan eksekutif yang ada di daerah maupun di pusat, seperti itu. Jadi jangan dicampur adukan bahwa kalau ini perkara perpajakan tentu penyidikan dan proses penyelidikannya ada di BPNS perpajakan. Satu lagi, kasus Indra sebetulnya sudah dari 2019, tapi baru diproses aparat pajak pada 2023 di tengah pemilihan presiden 2024. Dan menurut jaksa, hal ini tak bisa dicegah karena yang berwenang adalah aparat pajak. Begini, ini kasus kan dilakukan penyidikannya oleh PPNS perpajakan. Nah, mengenai kapan harus diserahkan kepada penyidik pajak, itu penyidik pajak yang punya tanggung jawab. Karena yang diserahkan bukan hanya berkas perkaranya, tetapi juga barang bukti dan para tersangka yang diserahkan, seperti itu. Jadi tanggung jawab penyerahannya itu ada di penyidik PPNS pajak, bukan di kejaksaan. Ketika tahap 2 itu dilakukan baik oleh PPNS perpajakan, bea cukai atau Mabes Polri, ya itu menjadi tanggung jawab kita. Kita tentu akan memprosesnya lebih lanjut seperti Banyuwangi sekarang sudah sampai. Anies Baswedan, sang calon presiden tempat Indra menjadi juru bicara, juga merespons. Anies meminta aparat pajak adil dalam menangani kasus hukum di saat pemilu berlangsung. Apalagi kasusnya sudah berlangsung lama namun baru diproses saat ini. Jadi kita hormati proses itu. Sambil saya berpesan kepada semua para pejuang perubahan, tantangan yang kita hadapi bersama. Banyak sekali dari teman-teman yang bekerja periksa pajak, dan banyak sekali yang ketika diperiksa itu merasakan pemeriksaan yang tidak fair. Tarik lagi diperiksa sampai 2016, sampai 2017 atas kegiatan yang sudah pernah diperiksa. Itu keluhan di mana-mana. Jadi saya ingin sampaikan kepada para petugas juga yang hadir. Indra jadi orang pertama di tim sukses kontestan pemilihan presiden yang ditangkap aparat dengan kasus pajak di tengah kampanye berlangsung. Dengan kasus yang sudah diproses lama, yakni pada 2019. Tim Liputan, Kompas TV.